Hai, oke Zoners. Hari ini Via lagi free, jadi Via kepingin keliling-keliling kota Jakarta, sekalian kuliner. Pengen tahu keseruannya? Ikut yuk! Mengapa kau menjauhiku? Kita udah mau berangkat, kita udah siap. Hari ini, sekarang jadwalnya mau kuliner dulu, tempatnya di mana. Ikutin terus keseruan Via ya. Selingkuh di belakangku. Lalu apa kau memanggil? Oke Zoners, sekarang kita udah jalan ya seperti biasa, Jakarta macet ya. Banyak sih kamu lewat ya, jadi macet ya, beginilah kota Jakarta. Cuman mumpung lagi free gitu kan, daripada Via diem aja di kamar, jadi mendingan kan jalan-jalan ya nggak? Sekarang Via lagi sibuk promo single yang kedua gitu, jadi masih ya main-main ke TV sih, pulang pergi Jakarta, Surabaya, terus off air juga di daerah kayak gitu-gitu aja sih kesibukannya. Ah ya, masih single, ini masih single yang kedua gitu. Kalau untuk album Via masih belum, masih ngumpulin materi sih. Single yang terbaru ini Recycle, judulnya Cawan Madu. Cawan Madu dulu udah populer banget, dibawain sama Mbak Christina. Lagu itu ciptaannya Om Abu Nawas gitu. Cuman yang versinya Mbak Christina itu dangdut banget kan, dangdut tulen gitu. Terus sama Via di Recycle dibawainnya yang versi remix, jadi yang lebih fresh. Meskipun lagunya sebenarnya mellow, sedih kayak gitu, tapi musiknya rame gitu. Jadi buat anak muda tetap, meskipun sedih-sedih gimana gitu, tetap bisa goyang. Pas itu Via jujur aja nggak suka sama dangdut awalnya. Namanya juga anak kecil ya, nggak suka sama dangdut. Pas waktu kecil itu Via memang udah seneng nyanyi ya, cuman nyanyinya nggak dangdut gitu. Nyanyinya Via itu dulu pop, suka nyanyi lagunya Padi, Salon Seven. Terus kebetulan kakak-kakak sepupu suka dengerin lagu-lagu barat kayak gitu, Mariah Carey lah, siapa itu Via sering dengerin, terus sering ikut nyanyi gitu ceritanya. Terus pas saat itu mama sama papa lagi di atas, lagi di lantai atas gitu, pas Via lagi main apa gitu, nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus si mama ngeliat ke bawah, bilang ke papa gini, "Mas, iki lo anakmu jadi penyanyi," gitu katanya. "Suaranya lo enak," katanya mama gitu. Artinya, "Mas, ini lo anakku jadi penyanyi, suaranya lo bagus," katanya gitu. Terus papa diem kan. Terus habis itu beberapa bulan kemudian Via diajakin latihan gitu. Papa kan musisi dangdut ya, punya orkes juga gitu. Via diajakin latihan orkesan gitu. Malu gitu awalnya pas diajakin latihan kan, kalau latihan gitu zaman dulu tuh dilihat orang banyak gitu. Jadi kayak latihan tapi kayak nyanyi beneran, kayak kerja gitu. Biarpun lesehan tapi yang nonton orang sekampung gitu. Via punya syarat gitu, mau nyanyi tapi tutupin ya, jangan sampai kelihatan orang gitu. Jadi pas Via nyanyi, papa di depan jadi nutupin gitu. Orang yang ngeliat nggak tahu Via gitu, nggak tahu. Awalnya dari situ terus ngamen pakai keliling di kampung gitu. Sampai akhirnya pas kelas 5 SD ya. Sampai akhirnya Via lulus SMA, itu Via ikut gabung sama orkes yang ya gede, orkes gede di Jawa Timur namanya Saira. Via gabung sama mereka, dan alhamdulillah dari situ Via mulai bisa ngangkat derajat orang tua yang tadinya nggak punya apa-apa, jadi bisa beli ini beli itu gitu, meskipun nggak seberapa gitu, tapi tingkat ekonominya daripada yang dulu lebih mendingan gitu ceritanya. Terus Via juga mulai punya fans dari situ. Jadi awalnya pas lulus SMA itulah. Orang tua sih nggak ngelarang gitu. Yang penting sekolah jalan, dangdutan jalan, jadi bisa bagi-bagi waktu gitu aja katanya. Jangan sampai bolos-bolos juga dimarahin. Jadi meskipun nyanyi harus tetap sekolah, harus tetap jalan gitu. Kalau cerita lucu, suka duka banyak. Jadi dulu gimana ya ceritanya ya. Jadi dulu tuh sebelum nyanyi ya,
Via jadi pengamen di lampu merah gitu dulunya. Tanpa sepengetahuan orang tua sih, cuman ya karena ini sih karena lingkungan ya. Lingkungan Via tuh banyak anak ngamen gitu ceritanya, terus Via ngikut mereka. Terus mereka dapat duit kan, nyanyi terus dikasih duit sama orang. Via tuh kepengen gitu, enak ya dapat duit gampang gitu. Terus akhirnya Via ikut ngamen gitu, dapat duit, abis duit kan emang dulu nggak punya ya. Dapat duit langsung lari ke fast food, ke Plaza daerah Surabaya itu. Via lari ke situ beli ayam goreng tepung kayak gitu, terus beli es krim lah, apalah. Jadi setiap kali dapat duit langsung lari ke sono, lari ke situ makan gitu dulu. Dulu awalnya gitu ngedown, sempet nangis bombay juga. Aduh kok gini sih, ngatainnya soalnya nggak enak banget gitu, ngatain perempuan apalah kayak gitu. Kamu tuh aslinya perempuan ini bisa dibawa bla bla bla. Ngata-ngatain segala macem lah. Dukanya di situ. Cuman ya dari situ Via mikirnya gimana caranya ya supaya dangdut nih nggak dipandang sebelah mata gitu. Kalau misal bukan kita yang memulai, siapa lagi gitu kan, mikirnya kayak gitu. Disupport lah sama teman-teman. Udah biarin aja, namanya juga orang nggak suka. Kita mau dengerin nutup mulutnya orang yang nggak suka sama kita satu-satu juga kita nggak bisa. Jadi caranya kita tutup telinga aja. Harapan untuk bikin album, planningnya ada sih tahun ini. Tapi kita masih masih ngumpulin materi dulu, belum dapat materi yang bagus gitu ceritanya. Jadi sementara masih 2 single, produser dan semuanya masih ngumpulin cari materi yang bagus buat jadi album. Hobinya Via sebenarnya sih nulis terus nyobain bikin kayak note kayak gitu, bikin lagu, terus bikin lirik kayak gitu kalau di rumah. Oh no, gak. Kalau yang kayak begitu zaman SD, zaman sekolah dulu, apa-apa tulis di diary, sekarang udah enggak. Jadi sekarang tuh lebih ke misal ada apa, perasaannya lagi kayak gimana gitu. Dia lebih bikin tulisan yang kayak puisi yang nantinya bisa dibikin lagu kayak gitu. Dekat, ini sama Mas Akti, sama mereka ini lagi deket. Sama Mas Ogezon ini juga lagi deket kan sekarang. Yang serius, yang apa ya, yang benar-benar serius banget, deket sama orang serius gitu, belum ya, sekedar deket-deket aja. Enggak sih, cuman paling Via sukanya sama yang dewasa itu aja. Kemarin sih yang dulu pas waktu Via masih umur belasan gitu, targetnya umur 21 nikah nih. Habis itu udah jalan, umur 25 nikah nih, pas udah jatuh umur dia udah jatuh tempo. Ya, udah umur segini, kok nggak ada kepikiran nikah lagi. Jadi belum ada planning berapa tahun lagi nikah. Jadi dijalanin aja apa yang ada di depan mata sementara kayak gitu. Mama yang kayak gitu biasanya. Kalau papa tuh lebih nggak tahu sih namanya, jarang ini sih juga nggak tahu juga sih dalam hatinya papa kayak apa ya. Kalau papa yang nggak pernah yang ngomongin masalah jodoh nikah gini-gini nggak, kayaknya papa lebih mikir ke karir dia. Tapi kalau mama ya kadang-kadang sih ya kamu lo nggak nikah kayak gitu. Terus kadang-kadang itu ada orang yang umurnya di bawahnya Via udah gendong anak gitu. Ih ma kepengen bikin adik lagi ma gitu. Bikin adik ya, kamu harusnya bikin adik kan gitu. Ya mudah-mudahan jangan sampai umur 30 tahun lah ya. Kasihan ntar anaknya masih kecil banget, ibunya udah tua kan. Jangan sampai, mudah-mudahan. Jadi ntar kalau misal benar-benar udah nemu jodohnya, langsung nikah, langsung bikin aja lah. Nggak usah ditunda-tunda lagi. You're beautiful. You're beautiful. Oke, setelah melewati perjalanan panjang Karamaca, tak kira sekarang kita udah sampai kita mau makan siang dulu. Yuk, udah lapar. Makan.